Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin ikhwati fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada malam hari ini kita sudah masuk di tanggal 13 dari bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Alhamdulillah atas nikmat Allah yang memudahkan kita semua untuk kembali melanjutkan pelajaran kita. Di pembahasan yang terdahulu sudah kita jelaskan fadilah dari bulan Dzulhijjah secara umum, kemudian fadilah dari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, juga fadilah dan juga amalan-amalan yang mengiringi hari Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian juga sudah kita jelaskan betapa istimewanya tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut dengan Yaumul Id, yakni Idul Adha, atau disebut juga dengan Idul Nahr. Kemudian satu hari setelahnya tanggal 11 yang disebut dengan Yaumul Qar. Dan sedikit sudah kita bahas tentang Ayyamut Tasyrik yang dimulai dari hari Qar, kemudian 2 hari setelahnya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita juga sudah membahas penjelasan para ulama tentang alasan penamaan 3 hari itu dengan Ayyamut Tasyrik. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya kita akan membahas bahwa dinamakan hari Tasyrik atau hari menetap karena seluruh jamaah sudah menetap di Mina pada hari-hari tersebut. Kemudian juga sudah kita jelaskan kenapa dinamakan Tasyrik, itu hari Qar ya. Hari Qar, kenapa dinamakan hari Qar? Karena seluruh jamaah dari para hujjaj jemaah haji sudah mulai Qar. Ya, Qar itu menetap, qoror, yakni menetap di Mina di hari-hari tersebut. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, disebut hari Tasyrik karena kaum muslimin pada hari itu mereka menjemur daging. Tasyrik dari kata syarq atau syuruk, yang artinya ketika matahari sudah mulai terbit. Karena mulai saat itulah kemudian kaum muslimin mereka menjemur daging kurban untuk dibuat dendeng atau untuk diawetkan. Karena pada saat itu belum ada alat-alat pengawet. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian juga disebut Yaumut Tasyrik karena biasanya kegiatan kurban, penyembelihan binatang kurban tidaklah dilakukan kecuali setelah terbitnya matahari. Dan itu berlangsung dari tanggal 10, 11, 12 dan 13. Taib, hadirin jamaah dirahmati Allah. Berikutnya yang juga mesti kita pahami berkaitan dengan hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu para jamaah yang dirahmati Allah dikatakan oleh Nabi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah.
yakni hari-hari di mana kita makan, minum dan juga zikir kepada Allah. Ya, sebagaimana di riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah." Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari di mana kaum muslimin mereka makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hari-hari makan, minum dan zikir. Ingat ya, yang belakang jangan sampai dilupakan. Hari-hari zikir. Karena seringkali kaum muslimin yang jadi fokusnya adalah hari makan, hari minum. Barakallahu fikum. Dan kita memang haram di situ berpuasa di hari-hari tasyrik itu. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka perhatikan bahwa Nabi juga menyebutkan hari tasyrik itu hari kita berzikir kepada Allah. Salah satu di antara makna zikir adalah kita selalu mengingat dan selalu mawas diri terhadap batasan-batasan syariat, batasan-batasan Allah, termasuk batasan-batasan di dalam makan dan minum. Artinya jangan berlebih-lebihan, mentang-mentang itu hari makan, hari minum, kemudian kita lupa terhadap batasan. Taib, mentang-mentang banyak daging, sarapannya sudah sop saudara. Nanti makan siangnya sop kondro. Ya, makan malamnya rawon. Ya, besoknya sarapannya coto Makassar. Ya. Kemudian barakallahu fikum, makan siangnya rendang daging. Makan malamnya tongseng kambing. Gitu ya. Besoknya sarapannya kepala sapi. Insya Allah hari ketiga ke UGD. Gitu ya. Nah, ini namanya tidak paham batasan. Tidak paham batasan. Harus ngerti batasan, karena itu bagian daripada zikrullah. Mengingat batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Kemudian para jamaah, hari-hari tasyrik juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam Ahmad adalah hari-hari untuk menyembelih hewan kurban. Berarti 4 hari totalnya. Hari Idul Adha-nya mulai setelah kita sholat Id. Kalau belum sholat Id, maka hitungannya sembelihan biasa. Jadi dikerjakan setelah sholat Id. Kemudian 3 hari tasyrik semuanya hari nyembelih. Kata Nabi SAW, kullu ayyami tasyrik dzabhun. Seluruh hari tasyrik atau setiap hari tasyrik itu adalah dzabhun. Hari-hari di mana kita boleh menyembelih. Berarti berakhir ketika terbenamnya matahari tanggal 13. Terbenam matahari di tanggal 13 itu waktu terakhir. Jadi kalau pada asar di tanggal 13 kita masih nyembelih, masih boleh? Boleh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di antara sunnah Nabi berkaitan dengan hari tasyrik disebutkan di riwayat Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kata Anas bin Malik, doa yang paling banyak dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari tasyrik itu adalah doa yang disebut dengan doa sapu jagat. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin di antara sekian banyak doa, ya doa ini biasanya menjadi doa favorit. Dan mungkin doa yang pertama dihafal oleh kebanyakan kaum muslimin. Dan juga ini yang sering dibaca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini yang diperbanyak.
diperbanyak saat hari-hari tasyrik. Kemudian juga di sana ada riwayat dari Ziyad al-Jassas, meriwayatkan dari Abu Kinana al-Qurashi bahwasanya beliau mendengar Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu berceramah di dalam khutbahnya ketika Idul Adha. Beliau sampaikan, ba'da yaumin nahri salasata ayyamin allati dzakarallahu al-ayyam al-ma'dudat la yuraddu fihinna ad-du'a farfa'u ragbatakum ilallahi azza wa jalla. Setelah hari raya kurban ini, hari raya nahar ini, kata Abu Musa al-Asy'ari dalam khutbahnya, ada 3 hari kata beliau, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut hari-hari itu sebagai al-ayyam al-ma'dudat. Hari-hari yang terbilang, hari-hari yang diketahui, hari-hari yang tertentu. Kemudian beliau sampaikan, la yuraddu fihinna du'a. Doa pada hari-hari ini tidak akan ditolak. Maknanya berarti hari-hari tasyrik itu hari-hari di mana doa-doa kita mustajab. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka pesannya Abu Musa al-Asy'ari, perbesarlah ragbah kalian, perbesarlah harapan kalian kepada Allah azza wa jalla. Ya, mumpung waktu-waktu istimewa diijabahnya doa, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Panjatkan semua hajat kita setinggi-tingginya kepada Allah azza wa jalla. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini dari fadilah-fadilah yang bisa menjadi pijakan dasar bagi kita untuk memotivasi jiwa dan raga kita supaya bisa memakmurkan bulan-bulan istimewa, hari-hari istimewa tersebut dengan sebaik-baiknya amal. Dan para ulama juga sering mengingatkan kaum muslimin, ya, berpesan terutama kepada para orang tua kaum muslimin, ya, di sela-sela kesibukannya mencari nafkah, jangan lupa tanggung jawab yang begitu besar, ya, terutama para suami, para bapak, ya, sebagai pimpinan di rumah tangga. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tanamkan ilmu seperti ini kepada mereka. Sebagaimana sudah kita singgung juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, syiar dari bulan-bulan suci Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, terutama Dzulhijjah ini harus kita sebarkan di tengah-tengah masyarakat kita. Kenapa? Karena di masyarakat kita itu yang paling istimewa bagi mereka itu bukan Idul Adha, tapi Idul Fitri. Padahal sudah kita bahas kemarin bahwa Idul Adha itu afdalul idain. Idul Adha itu adalah seutama-utamanya, ya, hari raya dari 2 hari raya yang ada. Kenapa? Karena di hari raya Idul Adha terkumpul ummahatul ibadah. Terkumpul di dalamnya induk-induk dari ibadah yang sangat besar. Maka ini harus kita iklankan, harus kita syiarkan, harus kita sebarkan di tengah-tengah masyarakat kita, terutama, ya, di tengah-tengah lingkungan keluarga kita, supaya memuliakan dan mengagungkan hari-hari yang istimewa ini. Mereka lebih memuliakan, lebih mengagungkan Idul Adha ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, coba perhatikan di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan ada yang tidak mau ke lapang. Ketika diajak ke lapang tuh, itu mah lebaran Pak Haji, Bu Hajah. Jadi mereka punya anggapan Idul Adha itu lebaran haji. Berarti yang belum haji nggak usah ikut lebaran. Kalau ikut makan daging kurbannya nggak apa-apa. Gitu. Tapi untuk ikut serta ibadahnya, sebagian mereka sungkan, sebagian mereka tidak mau. Kenapa? Karena menganggap dirinya belum pernah ke tanah suci. Nah, ini kan perlu diluruskan. Sehingga dengan pemahaman yang tidak benar ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya terhalang mereka dari ibadah-ibadah yang sangat mulia, ibadah-ibadah yang sangat agung. Maka tanamkan ini ke anak-anak kita, ya, supaya sama-sama mengisi dan memakmurkan hari-hari dan bulan-bulan istimewa tersebut dengan sebaik-baiknya amal.
Jadi dibantu keluarga itu untuk sama-sama taat kepada Allah Azza wa Jalla. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kita akan lanjutkan sedikit membahas tentang beberapa masail seputar udhiyahnya. Zulhijjahnya sudah, maka kita sedikit mengingat kembali beberapa pelajaran seputar ibadah kurbannya. Yang pertama, pembahasan tentang hikmah disyariatkannya ibadah kurban. Tapi saya kira ini lewat saja ya. Hikmah berkurban itu ya menegakkan ubudiyah kepada Allah, kan begitu ya. Intinya kan itu, menegakkan ubudiyah. Kemudian sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah yang begitu berlimpah, termasuk nikmat kita punya ternak ya dari bahimatul an'am tadi. Atau nikmat duit, ya nikmat fulus, yang dari fulus itu kemudian kita bisa gunakan untuk membeli hewan kurban. Nah itu sama saja. Bagi para peternak, orang yang punya ternak kambing, domba, orang yang punya ternak sapi, orang yang punya ternak unta, barakallahu fikum, Idul Adha itu momentum terbaik untuk mengungkapkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Disembelihkan sebagian daripada binatangnya sebagai bentuk kurban, taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian hikmah yang lainnya singkat saja, membersamai para jemaah haji dalam beberapa syiar ibadah haji. Masya Allah. Makanya ibadah haji itu luar biasa. Rukun Islam kelima, ibadah besar. Orang kita saking membesarkannya ibadah haji, ya satu-satunya rukun Islam yang dipakai kalimat naik. Namanya naik haji. Syahadatain tidak pakai naik. Naik 2 kalimat syahadat, tidak ada. Naik sholat, naik puasa, nggak ada kan? Yang ada cuma naik haji. Ya mungkin ungkapan itu saking mereka menganggap bahwa ibadah haji ini ibadah besar. Maka kaum muslimin yang tidak berangkat ke sana, mereka bisa membersamai para jemaah haji itu, saudara-saudaranya yang berhaji itu, dengan beberapa syiar ibadah haji. Termasuk diantaranya, apa ikhwan? Melaksanakan ya sembelihan kurban. Karena jamaah haji jelas ada ya kegiatan, ada amaliyah, mereka juga mengalirkan darah binatang. Ya haji tamattu kan menyembelih sapi ya. Taib, hadirin menyembelih kambing ya sebagai damnya. Taib. Kemudian barakallahu fikum, hikmah yang lainnya memberi kelapangan kepada diri sendiri, kepada keluarga, karib kerabat, kepada tetangga, teman, sahabat, kemudian fuqara dan masakin ya pada hari raya Idul Adha. Dengan apa? Dengan berbagi daging kurban. Senang enggak Pak kalau kita dapat kupon daging kurban? Senang tidak? Senang. Alhamdulillah. Nah itu kan momentumnya hanya setahun sekali. Orang bagi-bagi kupon pengambilan daging itu kan setahun sekali. Ada yang tiap bulan? Tidak ada. Setahun sekali saja berbagi. Tetangga kita senang, barakallahu fikum. Keluarga kita juga senang, meriah pokoknya. Masya Allah. Ya kita punya teman, punya sahabat, barakallahu fikum, berbagi hadiah, begitu kan? Lebih-lebih kepada fuqara masakin, ya, yang mungkin syukur sebulan sekali mereka bisa makan daging, gitu kan? Sekilo berapa sekarang daging sapi? Nggak hafal, nggak pernah belanja. Ketahuan kan, nggak pernah makan daging kan? Ya. Mungkin makan daging, tapi belinya enggak, gitu kan? Nunggu undangan akikah, kan begitu. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Katanya sudah 100. Berapa Pak? Ada penjual daging di sini? Barakallahu. 160. Berapa sekilonya? Pokoknya mahal lah, begitu ya. Pokoknya mahal itu. Jadi kalau antum dapat kupon, Masya Allah, dapat kupon dari Tarbiyah Mujahidin. Gitu ya. Berapa kemasannya biasanya? Satu kupon. Sekilo daging murni, kan begitu. Nanti dikasih tulang-tulangan. Seneng gak itu?
Senang itu. Kalau diduitkan berapa itu? Begitu kan? Nah ini Masya Allah berbagi. Ya di hari raya Idul Adha itu. Dan menyenangkan hati saudara sesama muslim itu termasuk amal yang paling dicintai Allah. Masya Allah para jamaah. Di riwayat Imam At-Tabrani, Nabi SAW menyatakan, wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan hati sesama muslim. Siapa hati muslim yang patut untuk pertama kali kita gembirakan? Siapa ikhwan? Orang-orang terdekat kita. Antum jangan sampai senang menggembirakan teman-teman antum, traktir teman-teman. Tapi istri tidak pernah diajak makan bareng. Ya. Kalau sama teman ditraktir jalan-jalan, ya wisata, begitu ya. Tapi istri antum tidak pernah diajak jalan-jalan keluar kota. Ini namanya apa? Hah? Terlalu, gitu. Keterlaluan antum, jadi ya. Sama teman bisa royal, kenapa sama istri pelit? Sama anak-anak pelit. Sudah tugasmu di rumah saja. Ya. Kalau suaminya mancing bareng, begitu kan? Masya Allah, touring bareng, wisata bareng. Tapi istrinya tidak pernah diajak jalan-jalan. Antum kalau bahas romantisme keluarga Nabi itu, salah satu diantaranya apa? Diajak keluar kota untuk menyenangkan hatinya. Diajak jalan ikhwan. Ya kan? Diajak makan bareng di luar rumah. Mandi bareng. Olahraga bareng. Kan begitu? Nabi bersama Ibunda Aisyah. Luar biasa. Balap lari bareng. Antum pernah balap lari sama istri? Sering. Barakallahu fikum. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Kita lanjut. Nah itu beberapa hikmah ya. Ya di antara hikmah yang dijelaskan para ulama. Taib para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian waktu penyembelihan. Tadi juga sudah kita singgung. Tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah awal waktu penyembelihan. Kapan 10 Dzulhijjahnya? Ba'da sholatil Id. Setelah sholat Id. Setelah salat dan setelah khutbah. Jika penyembelihan dilakukan sebelum salat, maka kurbannya tidak sah. Tapi kan dia bismillah Ustaz. Taib, walaupun dia bismillah, tidak dianggap sebagai sembelihan kurban, tapi dianggap sebagai sembelihan biasa. Ya eman-eman sayang. Ya di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi menyampaikan man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk. Barang siapa yang salat seperti kami dan menyembelih hewan kurban seperti sembelihan kami, maka faqad asaban nusuk. Dia telah benar kurbannya. Berarti nusuknya benar. Kurbannya telah benar. Namun kata Nabi, wa man dhahaba qabla an yusalliya, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, fal yu'id makanaha ukhra, maka hendaklah dia menggantinya dengan yang lainnya. Artinya sembelihannya sebelum salat itu tidak dianggap sebagai sembelihan kurban. Kalau mau dapat pahala kurban, dia ganti dengan sembelihan yang lainnya. Nah demikian para jamaah. Ini disampaikan oleh Nabi supaya jadi peringatan. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang kemudian dengan dalih supaya efektif. Ya supaya orang di hari Idul Adha itu tidak ngantri. Nanti repot kalau ngantri. Supaya ketika sarapan mau sholat Idul Adha itu dia sudah sarapan dengan daging kurban. Nah sebagian orang kenapa tidak disembelih di tanggal 9 saja? Atau pagi hari langsung selesai sholat subuh sembelih supaya bisa langsung masak. Nanti sarapan daging. Ya, dengan dalih efektif seperti ini tidak dibenarkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena sembelihan yang dianggap sah sebagai sembelihan kurban itu dimulai ketika
selesai salat Idul Adha. Barakallahu fikum. Sembelihan di waktu itu disebut udhiyah. Disebut udhiyah. Kenapa udhiyah? Karena hewan kurban tersebut disembelih di waktu duha. Di waktu duha. Makanya ada adab salat Idul Adha itu lebih apa, Pak? Lebih diundurkan atau lebih diawalkan? Lebih diawalkan. Lebih diawalkan maksudnya ketika sudah mulai waktu awal duha. Ketika sudah masuk waktu awal duha, yakni ketika matahari sudah meninggi dari garis terbit. Ya, dari garis terbit meninggi setinggi tombak. Dan itu awal waktu kita sholat syuruk kalau kita di dalam masjid. Sekitar 15 menit dari waktu syuruk. Atau 10 menit dari waktu syuruk. Kalau waktu syuruknya taruhlah jam 6.15. Berarti setengah 7 itu sudah mulai boleh sholat Idul Adha. Dan sunnahnya dimajukan. Kenapa sunnahnya dimajukan? Kenapa ikhwan? Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu diundurkan sunnahnya. Hikmahnya apa? Supaya para petugas zakat mereka masih punya waktu leluasa untuk menyebarkan zakat fitrinya. Makanya agak diundurkan untuk Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha dimajukan. Apa hikmahnya para jamaah? Apa hikmahnya? Supaya kaum muslimin punya banyak waktu yang luang untuk nyembelih. Untuk nyembelih. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Karena di sebagian tempat itu Masya Allah sembelihan. Ya, dulu di markas tempat saya belajar 90 ekor Pak. Kebayang sapi 90 ekor, kambing 300. Itu di zaman saya. 2008. 2006. Waktu itu bantuan-bantuan dari luar masih mudah. Dan sapinya dari Afrika gede-gede Pak. 90 ekor. Antum bayangin 90 ekor berarti harus selesai 4 hari. Capek memang waktu itu. Tapi ya capeknya capek nikmat. Dan alhamdulillah ya mereka itu profesional gitu ya. Tukang jagalnya sendiri. Maksudnya nyewa tukang jagal yang memang sudah ahli. Di sana Pak, nyembelih itu 3 orang saja, nyembelih sapi. Di sini berapa orang? Satu RT turun semua kan? Sudah 3 orang saja. Jadi sapi itu ditempatkan di tempat khusus dan ditutup. Ada pintu gerbangnya ditutup. Ya pakai tanah liat di kayak satu kawasan yang dibenteng luas. Jadi ketika temannya disembelih itu nggak ada yang lihat. Ya, baru dituntun satu-satu. Ya, yang nuntun 2 orang, yang jagal 1 orang nunggu di tempat penjagalan. Alasnya bawahnya itu keramik gini putih. Jadi mudah untuk dijatuhkan, direbahkan. Ya. Pisaunya satu saja, kayak pisau dapur Pak pisaunya. Panjangnya nggak terlalu panjang. Dan itu tidak boleh dipegang sama siapapun. Dia bawa asahan sendiri. Barakallahu fikum. Dia pegang sendiri pisaunya. Jadi 2 orang merebahkan, ya. Ada tiang-tiang besi di situ kayak habim tiangnya. Jadi kalau untuk ngikat kepala sapi itu kuat gitu. Bukan besi yang bulat gitu. Tapi kayak habim gitu. Jadi kuat ketika diikat. Jadi dituntun, sudah sampai tempat jagal, barakallahu fikum, ya. Kemudian kan ada tambang di kakinya. 2 di satu sisinya. Kemudian sama 2 orang itu direbahkan pelan saja. Karena di situ sudah licin. Jadi ketika sudah disembelih satu, darahnya di mana-mana langsung disemprot. Jadi ketika datang, ya, nomor kedua, sapi kedua, itu tempat sembelihan sudah bersih, nggak ada darah. Karena langsung disemprot.
Jadi si sapi yang kedua tuh nggak keder, Pak. Waduh, ada darah gitu kan. Kalau dia lihat darah kan bisa jadi ngeri itu. Bisa jadi berontak kan begitu. Jadi begitu modelnya. Jadi selesai satu disembelih, langsung disemprot pakai air dan bersih lagi, putih lagi, keramik putih gini. Nanti datang yang kedua. Yang dua orang merebahkan, langsung diikat ya kepalanya itu dekat sekali dengan tiang tadi, tiang besi tadi. Baru kemudian 4 kakinya diikat, enggak digencet-gencet pakai ulin. Ya di sebagian kita itu digencet-gencet pakai ulin, diinjak ulinnya entah sama berapa orang. Ini enggak, 4 itu yang diikat, barakallahu fikum, baru kemudian disembelih sama 1 orang. Selesai. Nanti kemudian ngulitinya digerek ke atas itu, Pak. Pakai apa? Katrol ya. Dan itu di tempat yang terpisah. Nah, begitu para jamaah. Itu 22 ekor itu. Satu harinya sekitar itu. Karena 90 ekor itu harus apa? Harus selesai 4 hari. Kalau kambing 300 itu ya mudah saja. Di sana Pak nyembelih kambing itu ibu-ibu aja di dapur sendirian. Asli Pak. Ya. Kita kan yang teman-teman Indonesia yang sudah keluarga kan dikasih jatah 1 kambing 1 keluarga. Akhirnya ya begitu, orang Indonesia kan senangnya rame-rame gitu. Bergotong royong rame-rame. Nah, kita nyembelih ada di rumah senior kita, dapat 1 kambing kan 1 keluarga. Ayo tolong bantuin sembelih. Kita mungkin ada 7 orang itu, Pak. 7 orang. Nyembelih kambing. Nyembelih kambing. Tadi sapi sama orang Arab 3 orang aja. Gitu ya. Yang 2 ngerebahkan, yang 1 nyembelih. Kita kambing 7 sampai 8 orang. Rame-rame. Lewat orang Baduy sama ibunya, sama anak-anaknya. Ada anak kecil itu ngetawain kita, Pak. Ngolokin kita, ketawa dia. Kita semua kaget nih, kenapa ini orang ini ketawa? Akhirnya kita samperin kan, ada teman kita yang nyamperin. Lesh tadha. Kenapa kamu ngetawain kita? Lucu katanya. Indonesian mudhik gitu. Orang-orang Indonesia lucu katanya. Kenapa? Ada apa? Ada yang salah kan? Ternyata dia lucu. Yang ngelihat kita. Nyembelih kambing aja sampai 8 orang katanya gitu. Lah emang apa salahnya? Kambing itu di kami, itu ibu kami saja di dapur sendirian. Dari nyembelih, dari ngulitin, dari masak. Itu tugasnya ibu-ibu. Masya Allah para jamaah. Beda kan kebiasaannya Pak. Belum tahu dia di Indonesia gitu kan. Nyembelih sapi 1 RT turun semua. Gitu. Nah itu para jamaah. Ternyata itu kerjaan ibu-ibu di dapur. Bapak-bapak itu enggak tahu. Enggak ngurusin kambing. Nah itu para jamaah. Ada istri antum yang bisa begitu Pak? Ngurusin kambing sendirian gitu, dari nyembelih, ngulitin. Nah itu para jamaah. Enggak ada istri antum yang begitu, enggak ada. Nah, cari orang Arab Pak. Arab Badui. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Itu ya. Nah ini mulai disyariatkan ibadah kurban itu di tahun kedua Hijriyah. Dan jenis hewan yang disyariatkan untuk disembelih itu adalah bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu kambing, domba, ya kambing berarti dengan semua jenisnya. Kemudian sapi dengan semua jenisnya, termasuk kata para ulama jamus. Jamus itu kerbau. Kerbau itu masuk kategori sapi. Jadi kalau antum punya kerbau, boleh nggak dikurbankan? Boleh. Misalnya saya orang Tator misalkan, orang Toraja, di sana banyak kerbau. Boleh nggak nyembelih kurban kerbau? Boleh. Karena kerbau bagian dari sapi. Dan itu juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian unta dengan semua jenisnya. Ada unta merah, ada unta punuk 1, ada unta punuk 2, atau jenis-jenis unta yang lainnya. Ya, kita tidak tahu ya. Hanya mereka yang tahu karena di kita nggak ada unta. Baik, hadirin jamaah dirahmati Allah. Nah itu udhiyah dan binatang udhiyah. Kadang juga disebut idhiyah, kadang juga disebut dohiyah. Baik.
Kemudian masail berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, apakah boleh seorang itu berkurban di luar daerahnya? Antum orang Balikpapan tapi kurban antum misalkan di Papua. Boleh enggak? Al-afdal kata para ulama, kurban itu dikerjakan di daerah tempat kita tinggal. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Beliau menyampaikan al-afdalu an yudhhiya fi darihi bi mashhadi ahlihi hakadha qala ashabuna. Yang afdal itu adalah seseorang berkurban di tempat mukimnya dan disaksikan oleh keluarganya. Demikianlah pendapat di dalam madhab kami, madhab Syafi'i. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa yang afdal itu di tempat kita tinggal? Alasannya karena tatkala seseorang itu berkurban di selain tempat mukimnya akan luput satu sunnah. Apa itu? Sunnah memakan daging kurban bersama keluarga. Fakulu minha wa at'imu ya al-ba'isa al-fakir. Kan begitu perintahnya. Makanlah sebagian dari daging kurban itu bersama keluarga kalian. Kemudian berikanlah makan ya orang fakir dan juga orang miskin. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang itu di dalam Majmu' Fatawanya. Fal afdal liman arada an yudhhiya an ahlihi wa anhu an yudhhiya fi makani iqamatihim jami'an liyakulu minha jami'an. Yang afdal bagi orang yang hendak berkurban untuknya dan juga untuk keluarganya adalah hendaknya dia berkurban di tempat mukim, di tempat dia mukim, agar semua bisa memakan daging kurban itu. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Muncul masalah kalau kemudian di daerahnya itu daerah kafir, negara kafir, sulit dijumpai di dalamnya orang-orang muslim, apakah boleh dia berkurban di negara atau di daerah lain agar bisa dibagi-bagikan kepada sesama muslim? Ada fatwa Syekh bin Baz tentang itu. Beliau menyatakan la mani'a fi dzalika. Tidak ada atau tidak ada larangan, tidak mengapa jika dia lakukan hal itu. Ya, karena enggak ada muslim di situ. Ya, alangkah lebih baiknya kan yang menikmati itu sesama muslim. Maka dia boleh mengirim hewan kurbannya supaya disembelih di sana. Dan yang demikian itu bagus jika dengan perantara orang-orang terpercaya. Ya, jangan sampai ada korupsi gitu ya. Amanahnya 100 ekor sapi, ya. Barakallahu fikum, ternyata panitianya tidak amanah. Ya, dikurangi dengan alasan administrasi atau apapun itu. Jadinya 80 ekor. Nah, maka para ulama mengingatkan, kalau kemudian di daerah lain, di negara lain, ya, maka percayakan kepada orang-orang yang amanah. Begitu ya. Adapun jika dia mengirim uang untuk dibeli dan dikurbankan di sana juga tidak mengapa. Artinya transfer uangnya, belikan 100 ekor sapi yang harga 30 juta misalkan. Berarti berapa tuh? Berapa duit? 30 kali 100. 30 juta kali 100. 3 miliar. 3 miliar dikirimkan. Ya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Boleh juga seperti itu. Namun jika dia disembelih di tempatnya dan jika dimudahkan sahabat-sahabat dan saudaranya menyantapnya, maka kata Syekh bin Baz itu yang lebih afdal. Karena dia menegakkan sunnah di tempatnya, yakni di komunitas muslim. Dia hadiahkan teruntuk saudara-saudaranya dari kalangan penuntut ilmu dan juga kaum muslimin. Nah, ini bagus. Nasihatnya Syekh bin Baz, kirim ya daging kurban itu untuk para penuntut ilmu supaya mereka ya dapat nutrisi dan gizi. Ya, karena ya biasanya anak di pesantren itu mereka banyak menguras energi kan gitu. Tiap hari menghafal Quran, tiap hari menghafal hadis, tiap hari menghafalkan kitab-kitab matan. Ya.
Makanya Masya Allah, antum kalau kelebihan berat badan, coba jadi santri. Gitu ya. Kira-kira kurus nggak Pak? Saya punya keluarga, ya. Waktu lulus SD-nya berat badannya berlebihan. Masuk ke pesantren Pak. Belum setahun, jadi kurus. Masya Allah. Baik para jamaah. Ya banyak hal gitu ya. Pertama terkuras energinya, menghafal, berkegiatan kan begitu. Kemudian ya mungkin ya namanya di pesantren makan ala kadarnya kan begitu. Maka alangkah baiknya dikirim untuk para penuntut ilmu, begitu kata Syekh bin Baz. Boleh juga dia hadiahkan kurban tersebut kepada orang-orang kafir, boleh. Untuk ta'liful qulub, melunakkan hatinya. Tapi kafirnya bukan kafir yang memerangi kaum muslimin. Antum punya tetangga kafir, ya setelah kaum muslimin dipenuhi, kemudian masih ada sisa, boleh ke tetangga yang kafir dalam rangka untuk melunakkan hatinya. Tapi kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Jadi kesimpulannya, afdolnya itu ya disembelih di tempat kita mukim. Kalau kita berhajat untuk menyalurkannya ke tempat yang lain, misalkan ada pedalaman yang di situ tidak pernah muslimnya merasakan daging kurban, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kirim ke situ. Boleh. Hadirin, ini yang bisa disampaikan. Masih banyak poin-poinnya ya. Cara penentuan hewan kurban, kemudian kriteria umur hewan kurban. Ini juga poin-poin yang sangat penting untuk dikaji. Kemudian bagaimana saat menyembelih, apakah harus disebutkan nama-namanya atau tidak, begitu kan? Itu juga penting. Bagaimana kemudian meniatkan pahalanya. Sebagian orang misalkan meniatkan pahalanya untuk seluruh kaum muslimin yang tidak berkurban. Boleh enggak? Ternyata itu tidak boleh. Karena itu khusus hanya bagi Nabi, tidak untuk yang lainnya. Kita itu terbatas hanya untuk seluruh keluarga kita saja, bukan untuk seluruh kaum muslimin. Itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, diantaranya penjelasan Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Boleh minta waktu enggak? Azan dulu, nanti kita lanjut sedikit saja Pak. Boleh ya? Silakan azan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tentang menyebutkan nama para muqarrib saat menyembelih, para ulama menegaskan tidak ada keharusan menyebut nama-nama orang yang berkurban saat penyembelihan. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala saat menjelaskan ucapan Al-Faqih Umar bin Husain Al-Khiraqi. Beliau menyampaikan, walaysa alaihi an yaqula inda dzabhi amman fulan li'anna niyah tujzi. Tidak wajib baginya untuk menyebutkan nama-nama yang berkurban, karena niat itu sudah mencukupinya. Jadi kalau ada 7 orang urunan untuk 1 ekor sapi, kemudian yang ditugasi adalah 1 orang di antara mereka, maka dia cukup ya untuk niat bahwa ini hewan kurban ya untuk atas nama 7 orang itu. Dan biasanya kadang ditulis di papan pengumuman ya, kelompok 1 sapinya ini, kelompok 2 sapinya ini. Gitu kan? Bagaimana kalau tetap disebutkan? Kalaupun tetap disebutkan, para ulama juga mengatakan tidak ada masalah. Ya, maka Imam Ibnu Qudamah juga menyampaikan, saya tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan para ulama akan sahnya mencukupkan dengan niat di dalam hati saat nyembelih kurban. Jika dia ingin menyebutkan nama-namanya, maka itu pun tidak mengapa, bagus aja. Jadi kalau sekiranya ribet, ya kadang susah nama-namanya. Ya, kurban ini ya atas nama fulan.
Barakallahu fikum. Jadi intinya bukan wajib. Kalau mau disebutkan juga tidak mengapa. Ya. Kalau ya hematnya yang nyebutkan yang panitia saja. Misalkan kan suka ada yang mandu acara ya. Berikutnya ya sapi kedua ya. Kelompok kedua atas nama fulan yang nyebutkan yang memandu acara. Nanti yang nyembelihnya cukup dia niat ini kurban sapi kelompok 2 begitu. Cukup. Gitu ya. Nah, terkadang Pak, sebagian penyembelih itu dia sudah pegang nih goloknya. Ya. Sudah pegang goloknya di depan mata si sapi ini. Gitu ya. Tapi dia kelamaan. Kenapa? Karena nyebutin orang-orang ini dulu. Ya. Kadang pegang kertas karena dia kadang pengalaman pertama gitu. Megangnya juga deg-degan gitu ya. Kemudian juga kelamaan nyebutinnya. Ini sapi sudah ngelihat pisau. Dia sudah keder duluan. Nah itu kasihan. Ya, menyiksa sapinya. Kasihan. Sudah bismillahi Allahu Akbar, gresel aja. Ya, dia niatkan ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga. Kan sudah ada nama-namanya. Kalau mau disebut ya tadi aja yang memandu acara. Dia bisa menyebutkan. Taib hadirin jamaah rahmati Allah. Berikutnya tentang usia hewan kurban. Ini juga penting dipahami. Berapa menit lagi? Usia hewan kurban itu untuk unta minimal 5 tahun. Untuk sapi minimal 2 tahun. Untuk kambing dan domba, kambing itu yang minimal genap setahun, domba boleh. Untuk domba, jenis domba boleh yang usianya genap 6 bulan. Itu batasan minimal usia. Kriteria umur dari hewan yang dikurbankan. Jadi Bapak kalau beli hewan kurban, pastikan dulu ini usia berapa. Sapi itu minimalnya usia genap 2 tahun. Kambing kacang 1 tahun. Domba boleh 6 bulan. Nah ada hikmah. Kenapa ada batasan usia seperti ini? Ini dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitabnya Tawdihul Ahkam. Beliau menyampaikan, as-saniyu min bahimatil an'am ma tazawaza lahmuhu taurar rakhawah wal muyu'ah walam yasil ila darajatil usri wal adhalah. Nah, di sini Pak hikmahnya. Kenapa ada batasan usia minimal? Karena ternyata hadirin jamaah yang dirahmati Allah, usia musinnah yang menjadi kriteria batasan minimal usia hewan kurban, usia hewan kurban yang dibatasi oleh Nabi tadi, baik itu unta, sapi ataupun kambing, itu usia hewan di mana dagingnya itu sudah melewati keadaan lunak. Jadi hewan-hewan itu sudah melewati fase daging lunak. Namun juga tidak sampai kepada daging yang alot. Itu Pak hikmahnya. Artinya itu usia yang pas dari hewan-hewan tadi untuk disantap, dinikmati dagingnya. Karena kalau kurang dari usia yang ditetapkan tadi, itu masih daging lunak. Kalau terlalu tua dari itu daging alot. Nah itulah hikmahnya. Dan Masya Allah, ini murni wahyu dari Allah. Saat itu kan belum ada dokter hewan. Ya tidak Pak? Ada nggak pendamping Nabi dokter hewan gitu? Nggak ada. Ya, ini murni wahyu dari Allah. Allah pencipta manusia, Allah pencipta seluruh makhluk hidup ini termasuk binatang, hewan. Maka Allah yang maha tahu mana yang paling pas, paling tepat untuk kemudian menikmati hewan-hewan ternak tadi. Begitu ya. Nah itu hikmahnya para jamaah. Barakallahu fikum. Jadi kambing itu kalau usia genap 1 tahun, itu dagingnya daging yang pas untuk dinikmati. Tidak lunak juga tidak alot. Sapi juga demikian. Unta juga demikian. Barakallahu fikum. Baik para jamaah, sampai di sini saja pelajaran kita. Nanti kalau masih ada jadwal 1 kali lagi, kita lanjutkan lagi ya bahas ini. InsyaAllah ta'ala. Semoga bisa dipahami. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan.
atas kesabaran antum. Ya, kita ngajinya agak lebih waktunya. Semoga menjadi kelebihan pahala bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.